Yakub, Yakub pasal 1. Salam dari Yakub, hamba Allah dan hamba Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi, kepada kedua belas suku bangsa yang tersebar di mana-mana. Hai saudara-saudaraku, apabila kamu terkena berbagai-bagai cobaan, anggaplah hal itu sebagai suatu kebahagiaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketabahan. Biarlah ketabahan itu menghasilkan kesempurnaan, supaya kamu menjadi orang-orang yang sempurna dan lengkap, tidak kekurangan satu hal pun. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberi dengan murahnya kepada semua orang tanpa memperhitungkan kesalahan mereka, maka ia akan memberikan hal itu kepadanya. Akan tetapi, ia harus memohonnya dengan iman, jangan sedikit pun bimbang, karena orang yang bimbang itu serupa dengan ombak di laut yang diombang-ambingkan tiupan angin. Orang seperti itu, yaitu si pendua hati yang selalu bimbang, jangan menyangka bahwa dirinya akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Biarlah saudara yang hidup dalam kesederhanaan bermegah saat ia ditinggikan. Demikian pula orang kaya saat ia direndahkan, sebab ia akan berlalu seperti bunga rumput. Karena setelah matahari terbit dengan panasnya yang terik, rumput menjadi layu dan bunganya pun luruh, sehingga hilanglah keelokannya. Demikian pula halnya dengan orang kaya, ia akan dilenyapkan di tengah-tengah usahanya. Berbahagialah orang yang tetap tabah dalam menghadapi cobaan, karena apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihinya. Apabila seseorang tergoda, janganlah ia berkata, "Dari Allah godaan ini berasal," karena Allah tidak dapat digoda oleh yang jahat, dan ia juga tidak menggoda seorang pun. Masing-masing orang digoda oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan ditipu oleh keinginannya. Kemudian keinginan itu mengandung dan melahirkan dosa. Selanjutnya, dosa itu menjadi matang dan mendatangkan maut. Jangan sesat, hai saudara-saudara yang kukasihi. Setiap anugerah yang baik dan setiap berkah yang sempurna datang dari atas, turun dari Sang Bapa, yang adalah sumber segala terang dan yang tidak berubah atau pudar karena adanya perubahan. Sesuai dengan kehendaknya, Ia telah menjadikan kita ciptaan baru oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi seperti yang sulung di antara semua ciptaannya. Kamu harus mengetahui hal berikut ini, hai saudara-saudara yang kukasihi. Hendaklah tiap-tiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara, dan lambat pula untuk marah. Karena amarah manusia tidak menghasilkan kebajikan yang datang dari Allah. Sebab itu, buanglah semua yang kotor dan jahat, yang masih banyak di dalam dirimu. Kemudian, terimalah dengan hati yang lembut firman yang telah tertanam di dalam hatimu dan yang dapat menyelamatkan jiwamu. Jadilah orang yang melakukan firman, bukan orang yang mendengarkannya saja dan menipu diri sendiri. Karena jika seseorang hanya mendengar firman tanpa melakukannya, maka ia sama seperti orang yang memandang mukanya pada sebuah cermin. Setelah ia memandangi dirinya dan pergi, ia kemudian lupa bagaimana rupanya. Namun, orang yang menyelidiki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang menjadikan seseorang merdeka, kemudian tetap tinggal di dalamnya. Jadi, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, melainkan juga melakukannya. Maka ia akan berbahagia karena apa yang dilakukannya. Jika seseorang menyangka bahwa dirinya adalah orang yang beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, maka ia menipu dirinya sendiri,
dan ibadahnya pun sia-sia. Ibadah yang suci dan tidak bercacat menurut pandangan Allah, Sang Bapa kita, ialah memperhatikan anak-anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga diri agar ia tidak tercemar oleh dunia ini. Yakub pasal 2. Hai saudara-saudaraku yang beriman kepada Isa Al-Masih, junjungan kita yang mulia itu, janganlah pandang muka. Contohnya, ada orang yang masuk ke rumah ibadahmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah. Selain itu, ada juga orang lain yang masuk ke tempat itu, tetapi ia adalah orang miskin yang mengenakan pakaian buruk. Lalu, kamu hanya memperhatikan orang yang memakai pakaian indah itu dengan berkata, "Duduklah di sini, di tempat yang baik." Sedangkan kepada orang miskin itu, kamu berkata, "Berdirilah di situ," atau "Duduklah di bawah, di tempat kakiku bertumpu." Jika demikian halnya, bukankah kamu telah membedakan sesamamu dan menjadi hakim dengan pikiran-pikiran yang jahat? Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah telah memilih mereka yang miskin di dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan mewarisi kerajaan yang dijanjikannya kepada mereka yang mengasihinya? Tetapi justru orang miskinlah yang kamu hina. Bukankah orang kaya yang menindas serta menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka juga yang menghujah nama yang mulia yang telah disebutkan atas kamu itu? Akan tetapi, jika kamu memenuhi hukum yang terutama seperti yang telah tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti terhadap dirimu sendiri," maka kamu melakukan apa yang baik. Tetapi jika kamu memandang muka, maka kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu kamu dinyatakan sebagai pelanggar. Karena siapa berpegang pada seluruh hukum yang terdapat dalam kitab suci, tetapi gagal melakukan salah satu di antaranya, ia bersalah terhadap semuanya. Karena Dia yang telah bersabda, "Jangan berzina," Ia jugalah yang telah bersabda, "Jangan membunuh." jika kamu tidak berbuat zina, tetapi membunuh, maka pada hakikatnya kamu pun sudah melanggar hukum. Jadi, bertutur kata dan bertingkah lakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum-hukum yang memerdekakan itu. Karena bagi orang yang tidak menunjukkan belas kasihan, hukumannya akan tanpa belas kasihan juga. Tetapi orang yang berbelas kasihan tidak akan takut menghadapi penghakiman. Hai saudara-saudaraku, apakah faedahnya jika seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah orang beriman, tetapi ia tidak berbuat sesuatu pun? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Seandainya ada saudara laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, lalu seorang dari antaramu berkata kepada mereka, "Selamat jalan, hangatkan dan kenyangkanlah dirimu," tanpa memberikan kepada mereka apa yang perlu bagi tubuh mereka, apakah faedahnya? Demikian jugalah halnya dengan iman. Jika tidak disertai perbuatan, maka dengan sendirinya iman itu mati. Tetapi mungkin seseorang akan berkata, "Kamu mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Kalau memang begitu, tunjukkanlah kepadaku imanmu yang tidak disertai dengan perbuatan itu, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku melalui apa yang kuperbuat. Bukankah kamu percaya bahwa Allah itu esa? Itu memang baik. Tetapi setan-setan pun percaya, dan mereka gemetar karenanya. Maukah engkau sadar, hai manusia bodoh, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia? Bukankah nenek moyang kita, Nabi Ibrahim, dibenarkan karena perbuatannya, yaitu ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas tempat pembakaran kurban? Bukankah telah nyata juga bagimu
bahwa iman dan perbuatannya itu bekerja bersama-sama, sehingga iman disempurnakan oleh perbuatan. Hal itu telah digenapi sebagaimana tertulis dalam kitab suci, Percayalah Ibrahim kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. dan ia disebut sebagai sahabat Allah. Jadi, nyatalah bagimu bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Demikian pula Rahab, perempuan sundal itu. Bukankah ia dibenarkan oleh perbuatannya ketika ia menyambut para pengintai dan menyuruh mereka pergi melalui jalan lain? Karena seperti tubuh mati kalau tidak ada ruh, demikian jugalah halnya dengan iman. Iman itu mati kalau tidak disertai perbuatan. Yakub pasal 3. Hai saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa guru akan menerima hukuman yang lebih berat. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Jika seseorang tidak pernah bersalah dalam tutur katanya, maka ia adalah orang yang sempurna, yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita memasang kekang pada mulut kuda, supaya ia menuruti perintah kita. Dengan begitu, seluruh tubuhnya pun dapat kita kendalikan. Perhatikan juga kapal-kapal laut. Walaupun begitu besar dan didorong oleh angin yang keras, kapal-kapal itu dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil ke arah mana saja sesuai dengan kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Lidah adalah satu anggota tubuh yang kecil, namun ia sangat bermegah. Perhatikanlah, api yang begitu kecil dapat membakar hutan yang begitu besar. Lidah pun sama dengan api. Di antara anggota-anggota tubuh kita, lidah merupakan dunia kejahatan yang dapat menajiskan seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Sedangkan lidah itu sendiri dinyalakan oleh neraka jahanam. Bermacam-macam binatang seperti burung-burung, binatang melata, dan yang hidup di laut dapat dijinakan, bahkan sudah dijinakan oleh manusia. Tetapi lidah, tidak ada seorang pun yang dapat menjinakannya. Kejahatannya tidak dapat dihentikan, bahkan penuh dengan bisa yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Sang Bapa kita, dan dengan lidah juga kita mengutuki manusia yang dijadikan menurut citra Allah. Dari mulut yang sama keluar pujian dan juga kutukan. Hai saudara-saudaraku, hal yang demikian tidaklah patut. Adakah mata air yang memancarkan air tawar dan air pahit dari satu pancaran yang sama? Hai saudara-saudaraku, dapatkah pohon ara mengeluarkan buah zaitun atau pohon anggur mengeluarkan buah ara? Lagi pula, mata air yang mengeluarkan air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berhikmah? Hendaklah dengan kelakuan yang baik ia menunjukkan segala perbuatannya dalam kelemah lembutan yang datang dari hikmah. Tetapi jika pada kamu ada kecemburuan yang dalam dan sikap mementingkan diri, janganlah kamu meninggikan diri dan berdusta melawan kebenaran. Hikmah yang demikian itu bukan datang dari atas, melainkan dari dunia ini, dari tabiat manusia yang berdosa dan dari setan-setan. Karena di mana ada kecemburuan dan sikap mementingkan diri, maka di situ ada kekacauan dan segala tindak kejahatan. Tetapi hikmah yang dari atas itu pertama-tama adalah suci, kemudian suka damai, ramah, tidak keras kepala, penuh dengan belas kasihan dan berbagai buah kebaikan, berpendirian, serta tidak berpura-pura. Buah-buah keadilan itu ditabur dalam kesejahteraan oleh para pendamai. Yakub pasal 4. Dari manakah asalnya perselisihan dan perkelahian yang terjadi di antara kamu?
Bukankah hal itu datang dari segala hawa nafsu yang saling berperang dalam anggota-anggota tubuhmu? Kamu mempunyai keinginan, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu mendengki, tetapi kamu tidak juga mampu mendapatkannya. Kemudian kamu berkelahi dan bersengketa. Kamu tidak memperoleh sesuatu sebab kamu tidak memintanya dalam doa. Kamu meminta, tetapi kamu tidak menerima, sebab permintaanmu itu salah, yaitu hanya demi memenuhi hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, bagaikan perempuan sundal. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah? Sebab itu, siapa ingin menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya seteru Allah. Atau kamu menyangka bahwa kitab suci mengatakan hal yang omong kosong ketika disebutkan, Ruh yang ditempatkan di dalam kamu menginginkan kamu dengan cemburu. akan tetapi ia menganugerahkan rahmat yang lebih besar daripada itu. Itulah sebabnya dalam kitab suci juga dituliskan, Allah melawan orang-orang yang sombong, tetapi dianugerahkannya rahmat kepada orang-orang yang rendah hati. sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatilah Allah, maka ia pun akan mendekatimu. Bersihkanlah tanganmu, hai para pendosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Bersedihlah kamu, merataplah, dan menangislah. Ubahlah tawamu menjadi ratapan, dan kegembiraanmu menjadi duka. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka ia akan meninggikan kamu. Hai saudara-saudaraku, jangan saling memfitnah. Orang yang memfitnah atau menghakimi saudaranya berarti mencela dan menghakimi hukum. Jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah pelaku hukum, melainkan hakimnya. Padahal hanya ada satu pemberi hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Sedangkan engkau ini siapa, hai orang yang ingin menghakimi sesamamu manusia? Sekarang bagi kamu, hai orang-orang yang berkata, hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu, kemudian kami akan menetap di sana setahun lamanya, dan akan berdagang serta memperoleh keuntungan. Padahal kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Apakah arti hidupmu? Kamu sama seperti uap, kelihatan seketika saja lamanya, kemudian lenyap. Seharusnya kamu berkata, insya Allah, kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Tetapi yang kamu lakukan sekarang adalah bermegah atas kesombonganmu. Kemegahan yang demikian itu adalah jahat. Sebab itu, kalau seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi hal itu tidak dilakukannya, maka berdosalah ia. Yakub pasal 5. Sekarang bagi kamu, hai orang-orang kaya, menangislah dan menjeritlah, sebab berbagai kesusahan akan menimpa kamu. Kekayaanmu itu sudah membusuk, dan pakaian-pakaianmu pun telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, bahkan karatnya akan memberikan kesaksian tentang kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu sudah menimbun harta pada akhir zaman ini. Padahal lihatlah, upah para pekerja yang sudah menuai ladang-ladangmu, yaitu upah yang telah kamu tahan dengan tipu muslihat itu, berseru-seru, dan teriakan orang-orang yang menuai hasil panenmu sudah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu sudah hidup mewah di bumi ini dan memperoleh kesenangan. Kamu sudah memuaskan hatimu pada hari penyembelihan. Kamu sudah menghukum dan membunuh orang benar yang tidak melawan kamu. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Perhatikanlah,
seorang petani sabar menantikan buah yang bernilai tinggi dari tanah garapannya itu, sampai masa turunnya hujan awal dan hujan akhir. Kamu pun harus bersabar dan meneguhkan hati, karena kedatangan Tuhan hampir tiba. Hai saudara-saudaraku, jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan, supaya kamu tidak kena hukuman. Lihatlah, sang hakim berdiri di muka pintu. Hai saudara-saudaraku, teladanilah para nabi yang telah berbicara atas nama Tuhan dalam hal bersabar dan menanggung kesusahan. Lihatlah, kami menyebut mereka yang tabah itu sebagai orang-orang yang berbahagia. Kamu sudah mendengar tentang ketabahan Nabi Ayub, bahkan sudah melihat apa maksud Tuhan pada akhirnya. Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi yang terutama, hai saudara-saudaraku, janganlah bersumpah baik demi surga, demi bumi, maupun demi sesuatu yang lain. Katakanlah ya, jika memang ya, dan tidak jika memang tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Adakah di antara kamu yang sedang mengalami kesusahan? Kalau ada, hendaklah ia berdoa. Adakah yang sedang bersenang hati? Kalau ada, hendaklah ia menyanyikan puji-pujian. Adakah di antara kamu yang sedang sakit? Kalau ada, hendaklah ia memanggil para pemimpin jemaah, dan hendaklah mereka mendoakannya, serta mengurapinya dengan minyak atas nama Tuhan. Doa yang disertai iman akan menyembuhkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Selain itu, apabila ia berdosa, ia pun akan diampuni dari dosanya. Sebab itu, hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu disembuhkan. Permintaan orang benar yang dipanjatkan melalui doa sangat besar kuasanya. Nabi Ilyas adalah manusia yang pada hakikatnya sama dengan kita, tetapi ia telah meminta dengan yakin melalui doa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di negeri itu selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian ia berdoa lagi, lalu langit pun menurunkan hujan, sehingga bumi mengeluarkan buahnya. Hai saudara-saudaraku, jika ada salah seorang dari antara kamu menyimpang dari kebenaran, tetapi seseorang menuntunnya kembali, ketahuilah bahwa orang yang menuntun kembali orang berdosa dari jalannya yang sesat itu akan menyelamatkan jiwanya dari maut dan menutupi banyak sekali dosa.